Jadi kegagalan pertama yang membuat awal kelemahan profil anak-anak kita itu adalah kegagalan memperkenalkan sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah Allah. Ada kemampuan, kehebatan, kekuatan yang itu kalau kemudian kita diberi olehnya, maka akan menjadi sebuah sumber kekuatan yang tidak terbatas, tidak nunggu harus kita beli gitu loh, harus kita bayar dengan uang begitu. Kalau kemudian misalkan Allah sang penggerak hati manusia, yang menggerakkan pikiran manusia, yang pasukannya itu bisa juga berupa angin, tanah, udara gitu kan ya, air, apapun itu. Kalau misalkan Allah menghendaki dia, misalkan ini di tanah tandus, kering, nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak pohon, seperti kisahnya Nabi Ismail dan ibunya, itu kan ya. Kalau kemudian Allah menghendaki akan muncul air di situ, sangat bisa kan begitu kan, segampang itu. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya gitu kan ya. Atau kemudian misalnya ketika Nabi Musa kepepet dikejar Fir'aun, depannya laut, di belakangnya Fir'aun, sudah enggak, kayaknya kalau dalam hitungan manusia kan sudah ada jalan. Kalau pakai pikirannya manusia, dia mau mendesain langkah itu kemana itu sama juga enggak ada, sudah selesai. Anda maju, tenggelam, atau ya sudah ketemu sama Fir'aunnya. Tetapi kemudian Allah memberi semacam bukti gitu ya, kekuasaan Allah itu bahkan di luar nalar kita. Laut juga bisa dibelah, itu gimana kan begitu kan ya. Ya seperti itulah, kita tidak pernah tahu kisah perang Rasulullah ketika mengalami pengepungan pada perang Ahzab ya. Di dalam kota ada pengkhianat, di luar itu dikepung berhari-hari, tapi tanpa peperangan sedikit pun kemudian Allah memenangkan kaum muslimin. Kenapa? Allah mendatangkan itu yang namanya pasukan berupa angin yang membuat orang di sekitar yang musuh-musuh sedang mengepung itu kocar-kacir tanpa perang sudah. Jadi kalau anak itu sudah berhasil kita tanamkan bahwa ada Allah yang gak ada matinya, gak bisa mati. Ada Allah yang selalu melihat kamu, yang selalu mendengar, meskipun kamu gak bisa ngomong, dia mendengar apa yang kau inginkan, yang kamu butuhkan. Kalau kamu meminta ud'uni astajib lakum, kalau kamu meminta padaku gitu ya, akan aku penuhi gitu. Maha pengabul doa, Maha berkuasa, gak dibatasi oleh waktu tertentu. Kalau orang tua ada masanya, penjagaan yang bisa dia lakukan. Begitu dia pindah luar kota anaknya, dia tidak mungkin sanggup begitu. Kalau kemudian rezeki juga begitu, ada kekuatan fisik atau uang yang kemudian ada batasnya. Tapi kalau Allah, lawang tanah itu milik Allah. Kalau kemudian Allah menghendaki di situ kemudian ditumbuhkan tanaman-tanaman mulanya tandus, bisa saja kan begitu kan ya. Allah datangkan kemudian makanan sampai yang nggak masuk akal, tiba-tiba seperti turun dari langit juga pernah kan pada waktu kisahnya Bani Israel. Jadi harus sampai benar-benar tertransfer gitu, keyakinan bahwa ada Allah sebagai sandaran atas segala kekuatan yang kau butuhkan. Jadi kalau kemudian kamu menghadapi situasi lemah atau kesulitan, itu jangan sandarkan pada hanya kemampuanmu saja, atau kekuatanmu saja, atau kekuatan orang tuamu saja. Mereka terbatas. Tetapi kalau kemudian kamu ingat ada Allah itu selalu mendengar permintaan hambanya, selalu kemudian mengabulkan permintaan hambanya, atau kemudian Allah menundanya dengan sesuatu yang lebih baik atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Keyakinan itu akan membuat dia merasa dia punya harapan gitu loh, dia akan kuat. Tapi kalau kemudian pokoknya apa yang ada di depan mata dia saja tadi, dan itu hanya sebatas kekuatan sifatnya materi, maka dia akan sangat rapuh ya. Itu mungkin kelemahan yang pertama ya. Orang tua gagal memahamkan akidah itu